Hai, selamat malam. Selamat berjumpa dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini saya akan melanjutkan sebuah cerita mistis yang berjudul Surengkala yang saya ambil dari akun Twitter bernama Agil R. Saputra. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silahkan subscribe dahulu ke channel saya dan juga jangan lupa untuk menekan tanda like. Hampir 3 hari setelah kejadian itu, Lek Dirman masih mencoba bungkam. Ia bingung, jangan-jangan kalau ia memberitahukan itu kepada Mbah Sosro kakaknya, ia bisa dianggap ikut-ikutan oleh lelembut Pocong Pati yang tempo hari sempat 2 kali mendatanginya. Namun, Mbah Sosro dan Waluyo adalah saudara dekatnya. Tak mungkin saya hanya diam saja, sementara itu mereka tengah terancam. Batin Lek Dirman seraya berpikir bagaimana semua ini mungkin bisa dihentikan. Hingga akhirnya, setelah kurang lebih 3 hari Lek Dirman diam dalam ketakutannya, ia memutuskan untuk memberitahukan ini semua kepada Mbah Sosro. Ini tidak bisa dianggap main-main, Mbak Ayu. Sampean harus bicara kepada Pak Kiai, ungkap Lek Dirman kepada Mbah Sosro di kamar. Tepatnya di depan Waluyo yang tengah berbaring. Kiai siapa, Man? Tahu sendiri di daerah sini nggak ada kiai, kata Mbah Sosro menanggapi ungkapan dari Lek Dirman itu. Sebagai orang yang kental akan budaya Jawa, Mbah Sosro meyakini sebuah karma tak akan pernah bisa dicegah. Karma harus tetap dilalui oleh Waluyo sebagai pelebur dosanya di masa lalu. Beda halnya dengan Lek Dirman yang meyakini sesuatu yang tengah dialami Waluyo ini adalah buatan manusia lewat permufakatan jahat kepada iblis. Lek Dirman pun tak bisa berbuat banyak, karena sepertinya Mbah Sosro ini sudah pasrah. Mereka pun hanya melakukan hal-hal basic saja untuk menangkal kemungkinan serangan teluh ini sesuai kepercayaan Jawa, seperti menidurkan Waluyo tanpa ranjang dan menabur garam kasar di sekeliling rumah. Itu sedikit bekerja ternyata, karena pocong itu tak lagi muncul hingga menjelang acara 40 hari meninggalnya Suryani, istri Waluyo. Waluyo kini lebih sering diam, sering melamun dan tubuhnya yang semakin kurus. Ayo nak, kita pulang ke rumah selatan, rumah Waluyo, untuk mempersiapkan acara 40 hari Suryani istrimu, kata Mbah Sosro di siang itu kepada Waluyo 1 hari sebelum acara 40 harian Suryani. Waluyo hanya terdiam dan menganggukkan kepalanya. Tanpa Lek Dirman yang sudah siap dengan mobilnya masuk ke dalam rumah menuntun keponakannya itu bersama kakaknya berjalan menuju mobil dan pergi ke rumah Waluyo. Duk, duk, duk. Sesek mbok, ucap Waluyo lirih kepada Mbah Sosro saat di dalam mobil sambil menepuk-nepuk dadanya sendiri. Mbah Sosro pun sedikit merangkul anaknya itu, mengambilkan air putih dalam botol yang memang ia bawa dan segera meminumkannya kepada Waluyo dengan perlahan. Makanya jangan merokok terus, kata Mbah Sosro sambil mendekatkan botol itu ke mulut Waluyo. Hingga sampailah mereka di tempat tujuan beberapa saat kemudian. Tampak Sulis dan Mbok Meni yang tengah menyapu halaman rumah Waluyo segera mendekat ke mobil, ikut membantu menuntun Waluyo masuk ke dalam rumahnya. Uang yang saya titipkan lewat Lek Dirman sudah dibelanjakan toh Mbok? Tanya Mbah Sosro kepada Mbok Meni beberapa saat setelah masuk ke dalam rumah. Sudah Bu, itu sudah komplit dan sudah saya masakin sekalian, jawab Mbok Meni seraya meraih uang sisa belanja dari dalam kenditnya dan memberikannya kepada Mbah Sosro. Waluyo masuk ke kamarnya diantar oleh Lek Dirman dan Sulis. Tampak raut kesedihan di wajah Sulis melihat keadaan juragannya sekarang yang kurus dan pendiam. Ayo, nata-nata kursi,
ucap Lek Dirman kepada Sulis kala itu, seketika membuyarkan kerisauan Sulis. Sementara Mbok Menik dan Mbah Sosro yang tengah bersiap di dapur, Sulis dan Lek Dirman kini tampak tengah menggeser-geser kursi di ruang tamu dan menggelar tikar setelahnya. Kamu tahu nggak, Lis, siapa kira-kira orang yang membuat Waluyo menjadi seperti itu? Ucap Lek Dirman dengan tiba-tiba saja kepada Sulis yang tengah membenarkan posisi karpet yang agak melengkung. Wah, kula nggih mboten mangertos Lekman, nuwun sewu nggih. Kalau boleh dipetakan, hampir semua orang di kampung sini ndak suka sama ibu atau Suryani, ucap Sulis dengan sedikit gugup dan membisik. Kalau yang paling habis-habisan gegara hutang dengan Waluyo, kira-kira siapa, Lis? Kata Lek Dirman lagi seraya mendekat. Sulis tampak berpikir sejenak. Ia mulai memetakan orang-orang yang sempat berhutang dengan Waluyo, hingga ketika Sulis mulai mengingat sebuah nama dan hendak mengatakan itu, obrolan mereka pun dialihkan oleh suara erangan dari Waluyo. Tulung, 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 erang Waluyo dari dalam kamarnya. Semua orang di dalam rumah itu tentu mendengar dan segera menghampiri. Lek Dirman dan Sulis yang pertama kali datang, melihat Waluyo tengah menepuk-nepuk dadanya. Sesek aku, sesek dadaku, panas, ucap Waluyo yang terbaring di lantai kamar itu. Sulis bergegas mengambilkan air putih di dapur seraya memberitahukan ini kepada Mbah Sosro dan Mbok Menik yang belum begitu ngeh dengan suara erangan dari Waluyo. Waluyo sudah sedikit ditenangkan setelah meminum air putih dan air sirih wulung yang dioleskan oleh Mbah Sosro di sekitaran dadanya. Apa tidak dibawa ke rumah sakit saja, Bu? Ucap Mbok Menik kepada Mbah Sosro saat itu. Kemarin sudah saya panggilkan mantri yang datang langsung ke rumah, dan menurut dia Waluyo tidak kenapa-napa, jawab Mbah Sosro seraya menghela nafasnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Lek Dirman sudah pulang ke rumahnya dan akan kembali lagi ke sini esok hari. Akhirnya tidur sini lagi. Semoga tak terjadi apa-apa, batin Sulis di kamarnya malam itu, seraya menutupi separuh tubuhnya dengan kain sarung yang semula ia selempangkan di pundaknya. Hampir sebulan ia tidak menginap di rumah juragannya itu. Ingatan-ingatan tentang sosok pocong yang pernah mendatanginya pun tentu seketika muncul, yang langsung Sulis tepis dengan menyalakan radio di sampingnya. Sementara itu di ruangan lain, terlihat Mbok Menik baru saja selesai sholat isya sambil masih mengenakan mukena, ia duduk di atas ranjang. Tangan kanannya memegang tasbih dengan mulutnya yang tak berhenti berzikir. Sesekali Mbok Menik melihat ke kanan dan ke kiri. Sama seperti Sulis, ingatannya kembali lagi ke pocong itu, yang sedikit banyak tentu membangkitkan rasa takutnya. Mati, mati, mati. Itulah kata yang seketika terngiang di ingatan Mbok Menik, kata yang sempat terucap oleh sosok pocong itu. Di waktu yang bersamaan, Mbah Sosro tampak berjalan kembali ke ruangannya, sehabis menemani Waluyo yang kini sudah tertidur. Wajahnya tampak gelisah menengok ke arah jam dinding yang menunjukkan hampir pukul 11 malam itu. Lampu ruangan tengah yang tiba-tiba berkedip membuat Mbah Sosro sedikit mempercepat langkahnya dan segera masuk ke dalam kamar, mengunci pintu dan merebah di atas tempat tidurnya. Jam terus berlalu. Ini menunjukkan hampir pukul 00 malam. Mbah Sosro, Sulis, dan Mbok Menik masih terjaga di kamarnya masing-masing. Entah apa yang mereka rasakan, yang jelas mereka rasa malam itu terasa sangat aneh, janggal, dan sulit dijelaskan. Suara orang berjalan dengan menyeret kaki pun terdengar, diakhiri oleh suara duk di setiap jedanya, srek, duk, begitu kiranya suara itu. Di dalam kamarnya masing-masing, Sulis, Mbok Menik, dan Mbah Sosro mendengar suara itu. Srek, duk. Sulis yang pertama kali bangkit dan hendak mengintip, ia merasa tak cukup nyali.
Tapi dengan sedikit ragu, ia pun berjalan mendekat dan menempelkan telinganya di daun pintu kamarnya. Dan suara itu memang benar-benar ada, seperti berkutat di ruang makan yang berada beberapa meter saja dari kamar Sulis. Srek, duk. Mendengar itu, Sulis langsung menjauhkan telinganya dan melompat ke atas tempat tidur. Malam ini, ia tak ingin berurusan dengan itu lagi. Di waktu yang bersamaan, Mbok Menik yang juga mendengar suara itu langsung bergegas menengok ke jendela di kamarnya. Beda dengan Sulis, Mbok Menik justru merasa suara itu berasal dari luar rumah. Srek, duk. Dengan penuh keraguan, ia sedikit menyingkap tirai jendela kamarnya, mengintip, dan meski suara itu masih terdengar, Mbok Menik tak melihat apapun di luar selain kegelapan malam. Ia pun kembali menutup tirai itu, kembali merebah dan mencoba untuk tidak memperdulikan suara itu yang masih saja terdengar. Masih di waktu yang sama, Mbah Sosro kini tampak terduduk di atas ranjangnya, mengamati suara itu seraya mengerenyitkan dahinya. Suara apa itu? Batinnya. Seraya turun dari atas ranjang dan mengenakan alas kaki, Mbah Sosro berjalan perlahan dan keluar dari kamar. Srek, duk. Mbok, Lis, panggil Mbah Sosro dengan sedikit pelan. Srek, duk. Suara itu masih terdengar. Mbah Sosro yang mulai ragu pun segera masuk kembali ke kamarnya seraya memegang tengkuknya yang sudah bergidik. Srek, duk. Entah berapa lama suara itu bertahan. Yang jelas, perlahan bau bunga kemuning mulai tercium di setiap ruangan di rumah itu. Mbok Menik, Sulis, dan Mbah Sosro tengah sibuk dengan ketakutannya di dalam kamarnya masing-masing, hingga terdengar suara teriakan dari Waluyo dari dalam kamarnya yang sontak membuat mereka semua mau tak mau harus keluar rumah untuk memeriksa. Mbah Sosro yang pertama kali datang disusul oleh Mbok Menik dan Sulis yang tampak tergopoh-gopoh masuk ke dalam kamar Waluyo. Tampak dia sedang menggelinjang kesakitan, memegang perut dan dadanya. Panas, Mbok, panas. Orang Waluyo beberapa saat setelah Mbah Sosro, Sulis, dan Mbok Menik masuk. Istighfar, Nang, istighfar, ucap Mbah Sosro sambil memegang kepala anaknya itu. Perut Waluyo tampak agak membuncit. Aneh sekali. Dan bersamaan dengan itu, suara itu muncul lagi. Srek, duk, srek, duk. Terdengar jelas di setiap jeda erangan Waluyo. Mbah Sosro terlihat mengelus perut Waluyo seraya mengucapkan doa yang tak Sulis dan Mbok Menik ketahui. Hingga dengan ajaibnya, perlahan Waluyo mulai tenang. Namun tidak dengan suara itu. Srek, duk. Hentakannya terdengar menggema di dalam rumah. Mbah Sosro menoleh ke arah Sulis dan Mbok Menik yang berada di belakangnya. Tatapan matanya seakan bertanya-tanya tentang suara hentakan yang berada di luar. Srek, duk. Suara itu terdengar semakin mendekat dan sepertinya kini berada tepat di depan pintu kamar. Duk, duk, duk. Sulis yang paling dekat spontan menoleh perlahan ke arah pintu di belakangnya yang memang sedikit terbuka. Duk, 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 menghentak ke lantai. Sulis sontak kembali memalingkan pandangannya dan mendekatkan posisinya ke arah Mbok Menik berdiri. Tenang, tenang, ucap Mbok Menik pelan dengan nada bicaranya yang terlihat ketakutan. Hingga pintu pun terbanting dan terbuka. Mbok Menik, Mbah Sosro, dan Sulis yang spontan menoleh kini akhirnya diperlihatkan oleh sosok yang menjadi sebab dari suara itu. Ya, benar, pocong itu yang kini menampakkan dirinya tepat di depan pintu. Prak! Mereka semua terdiam sambil memundurkan langkah menjauh dari sosok pocong itu. Duk, duk, duk. Pocong itu melompat menghentak ke lantai seraya memiringkan kepalanya.
hingga perlahan seperti terbang dan mendekat tepat di ambang pintu, memperlihatkan wajahnya yang tua dan hitam seraya berkata, "Mati, mati, mati." Hingga sosok itu pun menghilang berganti dengan Waluyo yang sekarang mulai kejang dan menggelinjang. Rasa takut yang mereka alami seketika berubah menjadi kepanikan dengan kejangnya Waluyo. "Setan keranjingan!" teriak Mbah Sosro yang kini tampak memeluk anaknya itu, diikuti oleh Mbok Meni dan Sulis yang memegangi kaki Waluyo. Hingga tak selang beberapa lama, kejangnya mulai melambat dan tenang. Waluyo tak bergerak lagi. Suasana sejenak hening. Namun, ini bukanlah keadaan yang baik. Mbah Sosro bergetar, memegang leher Waluyo untuk memeriksa nadinya. Dan ia pun lemas ketika menyadari denyutnya tak ia rasakan. Waluyo meninggal dunia dengan matanya yang masih terbuka. Mbah Sosro yang tak kuat, seakan tak percaya, kini berjalan keluar dari kamar dan duduk di ruang tengah. "Innalillahi wa innalillahi roji'un," ucap Mbok Meni seraya menutup mata Waluyo. Disusul oleh Sulis yang kini menarik selimut untuk menutupi seluruh tubuh majikannya itu. Suasana yang tak digambarkan, tanpa terucap kata, Sulis berjalan keluar dari rumah, menarik nafasnya dalam-dalam, mencoba tenang, dan mengetuk pintu para tetangga untuk mengabarkan hal ini. Waluyo kini sudah pergi untuk selamanya, tepat di 40 hari meninggalnya Suryani. Dengan kejadian ini, masa berkabung tentu menjadi semakin panjang. Acara 40 hari meninggalnya Suryani kini digabung bersama waktu meninggalnya Waluyo. Hari yang sangat pilu dan aneh, tragis. Sementara itu, jam sudah menunjukkan sekitar pukul 1.30 dini hari. Sulis masih berjalan menyusuri jalan desa menuju rumah Pak Kaum atau sesepuh ustadz di desa ini. Di perjalanan, tanpa disangka, ia bertemu dengan Lek Paimo, duduk di gardu dengan sarung yang terselempang dan senter baterai yang tampak digenggamnya. Wajahnya tampak gugup saat bertemu Sulis yang langsung menyapa. "Lagi ngapain dirimu, Paman?" ucap Sulis seraya menghentikan langkahnya. Lek Paimo yang semula sedikit menunduk segera menengadah dan menjawab sapaan Sulis itu. "Gimana, Lis? Majikanmu sudah mati?" Jawabnya yang sama sekali tak nyambung dengan apa yang ditanyakan oleh Sulis. Sulis terheran-heran mendengar perkataan dari Lek Paimo itu. Bagaimana dia bisa tahu kalau majikanku sudah meninggal? Batin Sulis sambil menatap Lek Paimo dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Penglihatan Sulis sempat terhenti di tangan Lek Paimo yang terlihat kotor dengan tanah. Jangan-jangan dia peneluhnya. Batin Sulis seraya menjawab pertanyaan dari Lek Paimo tadi. "Iyo, Lek. Pak Waluyo sudah meninggal." "Baru aja," ucap Sulis sedikit gugup dan langsung bergegas berjalan menuju rumah Pak Kaum. "Surengkala, Lis, surengkala, ngunduh wohing Pakarti," ucap Lek Paimo dari belakang saat Sulis berjalan. Ucapan ini harusnya semakin memperjelas kalau dialah sang peneluh itu. "Asu, asu," ucap Sulis membisik sambil mempercepat langkahnya. Hingga sampailah ia di rumah Pak Kaum, yang segera Sulis ketuk pintunya dengan terburu. "Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Pak Kaum." "Pak Kaum," ucap Sulis sambil menoleh ke sekeliling yang tampaknya sunyi senyap. Namun Pak Kaum tak juga menyahut panggilan dari Sulis. Dan di sini suasana kembali berubah menjadi menegangkan ketika Sulis melihat sorot senter dari kejauhan yang tampak mendekat ke arahnya. Wah, jangan-jangan, batin Sulis sambil kembali mengetuk pintu rumah Pak Kaum itu. Dan benar saja, prasangka Sulis ketika melihat orang yang membawa cahaya senter itu mendekat, menampakkan wajahnya. Benar,
orang itu adalah Lek Paimo. Dengan langkah dingin mendekati Sulis yang berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tampak mengucup ketakutan saat Lek Paimo kini benar-benar ada di depannya dan berkata, "Surengkala Lis, mungsuhe Waluyo kuwi nang di. Surengkala Lis, musuhnya Waluyo itu ada di mana-mana," ucap Lek Paimo dengan penuh amarah. Sulis tentu tak menjawab pernyataan itu. Ia hanya mengangguk sambil merendahkan dadanya. Hingga suasana pun sedikit terselamatkan ketika Pak Kaum yang ditunggu-tunggu kini membuka pintu. "Weh, ada apa Lis? Sini masuk," ucap Pak Kaum dengan wajah kantuknya. Lek Paimo pun berjalan menjauh menuju ujung desa. Sulis masuk dan tentu segera memberitahukan berita duka ini kepada Pak Kaum, yang dengan segera beliau langsung ke masjid untuk mengumumkan warta duka ini. Setelah itu, Sulis kembali ke rumah majikannya itu untuk mempersiapkan semuanya. Tampak di sana beberapa tetangga sekitar sudah berkumpul, mendirikan tenda yang baru seminggu lalu dibongkar. Tak ada suasana haru ataupun sedih, semuanya datar. Terlihat Mbah Sosro yang duduk di ruang tengah melamun memikirkan sesuatu, sementara Mbok Menik tengah membuatkan satu teko teh hangat untuk para warga. Detik berganti menit, menit pun berganti dengan jam. Mbah Sosro sedikitnya bersyukur dalam kesedihan ini. Tak seperti saat meninggalnya Suryani menantunya yang sepi. Saat meninggalnya Waluyo, kini lebih banyak warga yang datang, cukup ramai. Singkat cerita, esok hari sekitar pukul 7 pagi, Waluyo pun dikebumikan. Di pusaran samping istri dan anaknya. Semua berlangsung hening, namun tidak untuk setelahnya. Kabar kematian keluarga Waluyo karena teluh santer tersebar tanpa mereka tahu siapa pelakunya. Kecuali si Sulis, narasumber utama dalam cerita ini yang meyakini sang peneluh itu adalah Lek Paimo. Entahlah, Allahu alam. Sulis memilih bungkam sampai sekarang karena dia pikir tak ada gunanya juga ia berkoar tentang siapa sang peneluh itu. Kita semua ingat kan dengan Mbah Juwarno, paranormal yang sempat membantu Waluyo. Tebakannya tentang pocong pati juga sepertinya meleset. Yang ia katakan pocong itu akan mengantar kematian setiap 80 hari sekali. Tapi ternyata hanya 40 hari saja Waluyo sudah menyusu istrinya. Apakah benar Suryani dan Waluyo mati karena teluh? Apakah teluh itu benar adanya? Kalian semua belum akan percaya bila belum menyaksikannya atau melihat orang terdekat Anda mengalami itu. Kembali ke Sulis, ia menuduh Lek Paimo tak semata-mata karena perkataannya di malam setelah kematian Waluyo saja, yang dengan aneh muncul di jalan seperti sudah menunggu lewatnya Sulis untuk mengabarkan kematian Waluyo, dengan wajah gugup dan tangan yang berlumuran tanah. Menurut keterangan Sulis, Lek Paimo adalah salah satu korban hutang Waluyo. Hutang yang ia pinjam untuk berobat istrinya tak bisa ia bayar. Dan satu kejadian yang menjadi pematik dari semua ini, yaitu ketika Waluyo menagih hutang itu ke Lek Paimo. Entah apa yang terjadi di sana. Yang jelas, selang sehari setelah itu, istri Lek Paimo yang sakit akhirnya meninggal dunia. Lek Paimo sempat gembar-gembor kalau penyebabnya adalah Waluyo yang kala itu secara kasar masuk ke rumahnya dan membuat sang istri kaget. Drop, kesehatannya menurun dan membuatnya meninggal. Menurut Sulis lagi, sejak saat itulah Lek Paimo menyimpan dendam dan bersekutu dengan iblis untuk membalasnya. Semua orang memang mempunyai cara masing-masing untuk melepaskan beban di dadanya dan mungkin ini menjadi cara Lek Paimo. Namun pada akhirnya, semuanya sama saja. Keadaan Lek Paimo juga bisa dibilang sama menyedihkannya karena 2 tahun setelah dendamnya tuntas, Lek Paimo ditemukan mati bunuh diri. Menggantung dirinya dengan kain sarung di pintu bendungan pinggir desa. Entah apa penyebabnya, apakah ia menyesal atau karena kesepian. Yang jelas, balas dendam mungkin bisa membuat kita mempunyai perasaan lega. Tapi beban yang kita pikul setelahnya tetap kekal adanya.
Kita tutup tulisan ini dengan Mbah Sosro, wanita sepuh yang sempat kecewa terhadap anaknya, memutuskan untuk tegar dan ikhlas. Beliau berangkat haji 2 tahun setelah kepergian Waluyo dan menjadi wanita yang paling beruntung setelah apa yang ia lalui. Mbah Sosro meninggal di Tanah Suci saat menunaikan kewajibannya. Sekian cerita Surengkala, ini yang saya coba rangkai dengan apa adanya. Semoga ada hal baik yang bisa kita petik. Apabila ada salah kata, saya sebagai makhluk fana mohon maaf. Sekian dari saya, sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.